Tema yang ada menarik, bicara cemburu dan perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan satu keniscayaan. Dalam arti keniscayaan itu nggak bisa dihindari. Thank you. Kalau kita membangun keluarga atau kita mencintai seseorang untuk memulai satu relasi, satu hubungan pacaran yang menuju pada pernikahan, pasti ada perbedaan pandangan. Mengapa? Karena kita dibentuk dari keluarga yang berbeda, suku berbeda, pengalaman hidup berbeda, dan gaya atau ekspresi karakter kita masing-masing mengungkapkan, mengartikulasikan perasaan, pemikiran itu berbeda, sehingga memang tidak gampang untuk menyatukan. Walaupun ya sudah menikah, seringkali perbedaan pandangan itu tidak hilang, bahkan lebih keras, karena waktu pacaran itu biasanya promosinya tinggi. Jadi perbedaan keras pun coba diredam, yang penting jadi dulu gitu ya. Tapi kalau sudah jadi, perbedaan pandangan itu biasanya tidak tersembunyi, lebih terbuka. Nah, ditambah lagi dengan masalah perasaan cemburu. Nah, kita akan lebih banyak fokus pada cemburu karena perbedaan pandangan sebenarnya bukan masalah. Masalahnya adalah sikap atau reaksi kita terhadap perbedaan itu. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18 untuk menjadi dasar bagian ini karena bisa menjawab dari persoalan tema yang kita akan bahas malam ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, apa hubungannya dengan cemburu dan perbedaan pandangan? Seringkali dalam perbedaan pandangan kita tidak mau kalah karena kita takut dianggap bodoh, dianggap rendah, dianggap gagal, begitu ya. Dan kadang kita nggak mendengarkan dengan baik oleh karena seringkali waktu orang berargumentasi, kita tidak mendengarkan karena kita sedang memikirkan jawaban. Jadi itu juga yang menimbulkan seringkali ya tambah persoalan. Nah, saya ingin kita fokus pada cemburu dulu, baru nanti kita coba dalam diskusi bicara masalah perbedaan pandangan ini. C.S. Lewis mengatakan demikian. Ini teolog, sastrawan yang terkenal di Inggris, di Oxford ya dia ngajar ya. Kasih menuntut kerentanan. Jadi kasih itu memang menuntut kerentanan dalam arti ya semakin mengasihi kita membuka diri pada rasa sakit. Agak rentan memang. Jadi orang bilang, ya kalau kita mengasihi cemburu itu jadi satu hal yang wajar. Gitu. Sakit itu jadi yang wajar. Apakah betul demikian? Tetapi memang the more you love, the more you suffer. Semakin kita mengasihi, semakin kita akan terluka. Mengapa? Karena orang yang kita kasih belum tentu memahami kasih kita, harapan kita, sehingga bisa bereaksi berbeda. Apalagi kalau pandangan atau ekspresinya berbeda. Nah, dari situasi yang seperti ini, kita masuk dalam poin kedua. Tidak ada yang tumbuh dalam keluarga yang sempurna. Luka emosional bukan hanya hasil kekerasan atau penelantaran ekstrem, artinya ya orang tuanya sering pukulin, bullying, atau kasar dari kakak-kakaknya. Kadang hanya karena kurang didengar aja, khususnya nih anak tengah nih. Kalau anak pertama bisa anak yang bungsu lebih dekat, tapi yang anak tengah kadang merasa kurang didengar dan sering dibandingkan. Kamu nggak seperti kakak kamu, gitu ya. Kamu nggak seperti adik kamu. Nah, mulai. Atau selalu ditekan untuk menjadi sempurna. Nilai harus A plus gitu ya. Atau A dapat 7 atau 8 dianggap kurang, minimal 9. Di bawah itu dibilang goblok gitu ya.
Nah, luka ini menetap dalam sistem memori bawah sadar, membentuk cara berpikir. Nah, itu merespon konflik, bahkan mencintai. Ini juga menjadi akar kenapa jadi cara pandangnya berbeda. Karena cara berpikirnya berbeda. Gitu loh. Situasi yang tidak mudah. Kalau orang Padang, gitu kan, misalnya wanita itu yang melamar. Wanita yang menentukan harga laki-laki. Gitu. Di sana. Tapi kalau di Batak udah berbeda. Chinese bisa berbeda. Suku-suku lain berbeda. Tapi cara mengekspresikan pemikiran juga sangat berbeda. Orang Batak bisa terbuka dalam ngomong belak-belakan, orang Jawa lebih banyak diam dalam arti ya Bung Gengge buatan kepangge sih, tetapi ya nunduk apa belum tentu setuju. Cuma ya gitu ya. Enggak terlalu frontal dalam mengungkapkan pemikirannya, ekspresinya gitu loh. Ya, Chinese berbeda lagi nanti. Antara yang Toto dari Chinese sana dengan yang lahir di Jawa dengan yang Medan juga berbeda dalam mengekspresikan pemikiran dan perasaan gitu loh. Jadi banyak orang berpikir bahwa cemburu adalah tanda cinta. Tapi Alkitab dan psikologi menunjukkan cemburu lahir dari ketakutan, kehilangan, bukan kasih yang dewasa. Makanya kenapa saya ambil ayat 18, 1 Yohanes 4, dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih itu melepaskan. Dia percaya dengan orang yang dia kasihi. Kalau cemburu itu muncul, berarti dia ada saingan orang ketiga, betul? Entah kita lagi deketin cewek, ada cowok lain deket, atau cewek lain yang deket, atau begitu loh. Suami ya di jemaat deket dengan siapa, atau istri deket dengan siapa, kadang itu menimbulkan kecemburuan. Kenapa takut orang lain masuk? Jadi cemburu lahir dari ketakutan akan kehilangan. Bukan persoalannya mengasihi sih. Kadang orang berpikir ya kalau gitu kita harus atur, mengontrol. Kamu nggak boleh ngomong sama dia, kamu nggak boleh senyum sama dia. Itu ada suami kayak gitu. Ya. Istrinya kalau ke gereja juga nggak boleh deket atau suaminya juga nggak boleh deket sama majelis ini, majelis itu. Atau kalau rapat juga duduk nggak boleh deket. Ada yang sampai separah itu. Bahkan istri pendeta juga ada yang bisa cemburuan begitu, gitu ya. Sehingga rumit kalau dalam pernikahan luka yang belum sembuh sering muncul sebagai reaksi yang berlebihan terhadap pasangan. Yang lebih menyakitkan, pasangan kadang disalahkan atas luka yang tidak mereka buat. Yang ketakutan dia sendiri. Suaminya nggak berpikir untuk selingkuh atau mendekat sama orang. Atau orang itu juga nggak berpikir macam-macam dengan suaminya atau istrinya atau pacar kita. Atau orang yang kita taksir. Tapi di pikiran kita udah ada. Itu problemnya tuh. Waktu bicara cemburu. Cuma nggak disadari. Oleh karena apa? Karena reaksinya adalah orang itu dianggap memang jadi rival dia, jadi saingan dia. Dan dia merasa ada ancaman yang membuat akhirnya reaksi perasaan terhadap pasangan jadi berlebihan. Di mana kecemburuan itu muncul? Di otak. Karena hati yang terluka jadi tidak percaya diri, tidak merasa diterima karena waktu kecil sering dibedakan gitu. Yang dianggap bodoh atau tidak didengarkan. Atau orang tua meninggal waktu kecil, ekonomi kurang, keluarga broken home, atau sakit-sakitan, mudah sekali untuk besar atau dalam pernikahan itu selalu muncul dalam bentuk kecemburuan karena dia takut akan kehilangan dari orang yang dia cintai atau posisi, tempat yang membuat kadang sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena itu unconscious. Kalau Freud bilang itu kan ada conscious, subconscious, unconscious dari sadar, tidak sadar, bawah sadar. Nah ini di bawah sadar tiba-tiba aja muncul dia rasa ada saingan yang sebetulnya ya suaminya atau istrinya atau pacarnya nggak ada problem
saat jalan atau senyum sama orang, tapi dia tiba-tiba aja merasa kok gitu, gitu ya. Lu naksir ya atau apa? Gitu. Nah ini juga nggak gampang, karena itu di pikiran dia. Jadi memang tidak rasional seringkali Kalau munculnya. Nah, dosen saya, Pak Paul Gunadi juga konselor yang cukup dikenal di Reform gitu ya. Dan Indonesia ini menyatakan bahwa cemburu adalah ekspresi dari rasa tidak aman yang mendalam. Rasa takut akan kehilangan atau tidak cukup berarti bagi orang lain. Dia merasa nggak cukup bagi pacarnya atau suaminya atau istrinya. Nah, biasanya bersumber dari pengalaman ditinggalkan atau ditolak di masa lalu. Jadi, karena sering merasa tertolak atau berapa kali gagal dalam pacaran atau dikhianati atau suami atau istrinya pernah selingkuh, itu sensitif banget gitu ya. Kadang nggak gampang. Jadi WA orang nanya, gimana kabarnya? Kamu baik? Siapa nih? Kok WA-nya begini? Gitu kan. Ya padahal sebenarnya biasa aja gitu ya. Ini belum pakai yang my dear gitu ya. Dear sister, dear bro. Kadang kalau udah deket kan kadang begitu. Hei sayang, gimana lo? Gitu. Nah itu lebih parah lagi gitu loh. Ada hal-hal yang tak mudah. Kenapa? Karena rasa tidak cukup berarti takut nggak diterima, nggak rasa aman, itu jadi sensitif terhadap orang lain. Sehingga waktu kita bicara cemburu itu dari mana, ternyata itu emosi yang membungkus luka lama. Dan karena setiap orang terluka, jadi setiap orang pasti ada cemburu pada waktu dia mengasihi seseorang, gitu ya. Allah pun disebut Allah yang cemburu. Dalam artian tuh pada bukan karena dia terluka, tapi dia nggak ingin umat yang telah ditebusnya, yang dia harapkan hidup berbahagia dengan dia, malah bermain-main dengan dosa, dengan setan yang akibatnya menimbulkan persoalan. Gitu loh. Tetapi bukan envy. Kalau envy kita iri terhadap milik orang lain. Kalau cemburu itu persoalannya pada diri kita. Gitu ya. Yang takut akan kehilangan atau merasa tidak dihargai oleh orang yang kita kasihi. Anehnya, ada satu meme yang saya dapat waktu persiapkan ini dan cari gambar. More men die of jealousy than a cancer. Lebih banyak laki-laki mati karena cemburu ketimbang karena kanker gitu. Apa ya? Cemburu laki-laki nggak bisa dipadamkan. Sekitar 2 minggu lalu saya melihat satu tayangan di mana ada seorang buruh kerja di Bali dari Banyuwangi atau Lumajang begitu, Jawa Timur, yang istrinya dideketi sama orang lain dan ya terjadi kasus akhirnya dia bunuh dua-dua kalau nggak salah sehingga harus dia dipenjara lumayan lama. Dia bilang tolong jangan pernah mengganggu istri orang. Dia pesan pada tiap laki-laki jangan ganggu istri orang. Tidak mudah karena itu sangat melukai begitu ya persoalannya. Dan itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Cemburu karena luka, penolakan masa lalu. Lihat, banyak orang membawa luka masa lalu ke dalam pernikahan. Ayah ibu yang tidak hadir secara emosional. Artinya ada bapak, ada ibu yang melahirkan. Tetapi dalam kesendirian hidup anak itu sendirian. Saat sedih, saat kecewa, saat takut. Nggak ada papanya, nggak ada mamanya gitu. Karena seringkali ditinggal kerja. Karena pergi pagi pulang malam. Dia sama pembantu. Kalau di sekolah dibully, dia juga nggak ada tempat untuk mengadu. Pengalaman dikhianati dalam hubungan sebelumnya. Baik dalam masa pacaran yang berulang kali atau dalam pernikahan. Itu juga membuat luka itu tidak gampang untuk sembuh. Karena seringkali dia diingat-ingat terus sih. Gitu ya. Walaupun itu sudah 10 tahun lalu terjadi. Gitu ya. Trauma ditinggalkan oleh figur yang signifikan. Ayah atau ibu, kakak atau sahabat atau kekasih. Jadi pada waktu dia dapat orang yang dia cintai, dia takut sekali kehilangan. Sehingga pada waktu ada figur lain masuk atau ada orang lain, akan sulit. Nah dalam kondisi ini jadi tambah trouble pada waktu mengekspresikannya. Jadi berbeda. Kamu memang selalu main perempuan. Nah
Padahal bukan selalu, cuma pernah mungkin gitu ya. Nah, kata selalu itu kamu memang selalu gitu kan. Begini begitu. Akhirnya perbedaan itu akan rumit. Karena satu orang mana kalau selalu gue berarti terus-terusan dong. Gitu. Sedangkan dia nggak merasa seperti itu. Apa yang membuat orang jadi takut? Nah, ini akar dari cemburu. Jadi anxious attachment, kelekatan cemas. Jadi cemas itu memang udah melekat gitu kepada diri dia dari pertumbuhan, tertolak dari kecil, di remaja, di pemuda, masuk pernikahan, setelah pernikahan juga banyak mungkin dilukai oleh pasangan, sehingga cemburu itu muncul menjadi kadang jadi tidak proporsional perasaan itu, emosinya, marahnya, ngamuknya, gitu ya. Akar dari cemburu apa sih? Ini kelekatan cemas, merasa takut ditinggalkan, haus akan pengakuan. Jadi orang yang haus akan pengakuan juga gampang cemburu. Akhirnya cemburu bukan cuma dalam pasangan sebenarnya. Teman kerja naik jabatan atau dipuji kita enggak gitu. Atau di gereja pelayanan sama-sama pelayan, yang satu dipuji, kita enggak, padahal kita merasa diri capek gitu loh. Kita yang kerjain, dia cuma enak. Nah, akhirnya itu juga jadi ada kecemburuan, nggak diungkapkan, tapi dalam rapat kata-katanya selalu pedas untuk menghantam. Atau dari tengah kemajelisan gitu ya. Bisa cemburu dengan, ya sebenarnya itu ke envy sih, iri pada orang lain, milik orang lain. Butuh kepastian terus-menerus dalam hubungan. Menjadi setiap WA harus langsung dibalas. Telat aja 1 2 jam mengamuk gitu ya. Nah, kadang kalau saya habis khotbah silent, itu bisa seharian saya lupa. Kalau pergi masuk tas udah. Itu pas saya lihat, nah udah 5 6 kali tuh. Istri saya lihat miss call, WA, oi udah di mana? Itu saya enggak. Pas sudah lihat, aduh udah 3 jam lalu, udah 4 jam. Sorry, nah, gitu. Silent. Kebiasaan sih lu nggak langsung. Iya, memang kadang itu lupa. Jadi kadang ada orang yang kayak gitu udah panik. Apa sih yang terjadi? Kenapa nih? Ini kenapa gitu ya? Kok gue udah nggak ditanggepin? Ada apa gitu? Nah jadi pemikirannya itu yang berjalan jauh sehingga ekspresinya jadi berbeda. Pengalaman masa kecil atau hubungan terdahulu yang tidak stabil secara emosional. Ini menjadi penyebab mengapa orang bereaksi berbeda, mengungkapkan berbeda, pandangannya berbeda. Bukan hanya cemburu, tapi dalam mengungkapkan perbedaan pandangan itu juga masa kecil pengaruh. Misalnya wanita yang banyak disakiti oleh ayahnya, disakiti oleh pacarnya, gitu kan? Beberapa kali dia ngeliat laki-laki itu nggak akan netral dalam arti ya ada yang baik, ada yang jahat. Karena sering kalau saya lagi di jalan atau di pasar dengar ibu-ibu lagi ribut gitu kan cerita sama temennya ngomong buangsat itu mantep banget. Memang semua laki-laki buangsat. Hah? Karena semua gitu kan. Waduh, begitu lukanya gitu kan. Kenapa? Bagi dia nggak ada yang bisa dipercaya. Semua brengsek gitu loh. Jadi ekspresinya juga rumit. Akhirnya waktu dia ngobrol sama orang lain, nggak, laki-laki emang nggak bisa dipercaya. Oh nggak juga sih kan banyak, nggak juga. Ya karena itu aja. Kenapa dia nggak selingkuh? Karena dia jelek, gitu kan? Oh ya karena dia miskin, karena nggak ada yang mau, gitu. Tapi pandangan dia akan selalu jadi berbeda. Atau kalau suaminya menjelaskan atau istrinya menjelaskan, dia akan tanggapinya begitu berbeda. Mengapa? Karena dia nggak stabil emang emosinya. Tank of love-nya kering. Jadi kalau mau diperes, isinya untuk ngerti gitu kan. Penguasaan nggak ada. Memang kosong. Jadi tergantung saat itu moodnya seperti apa, ya reaksinya akan demikian. Jadi bagaimana kelekatan cemas itu atau anxious attachment menciptakan kecemburuan? Pertama, seseorang dengan kelekatan cemas menafsirkan ketidakhadiran, keheningan, atau perubahan kecil sebagai ancaman. Bayangkan itu. Ketidakhadiran kita nih datang janji sama pacar misalnya gitu kan atau
mau ke gereja. Ternyata kita datang dia belum. Udah mikir, gitu. Ada apa nih? Atau perubahan kecil. Sorry ya, nggak jadi mendadak nih gue. Bos suruh misalnya gitu. Oh ada pelayanan. Oh udah, itu nggak mudah gitu loh. Atau keheningan itu, WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, udah langsung pikirannya tuh jauh gitu loh. Udah macem-macem, udah cemas. Mereka menjadi mudah curiga akhirnya. Nah mudah curiga ini kalau diekspresikan dengan luka masa lalu, itu jadi jauh benar daripada realitanya gitu. Sehingga kadang nuduh suami atau nuduh istri itu sangat tidak reasonable. Hanya karena dia senyum atau nyapa orang sudah dianggap naksir atau sudah ada hubungan atau apa gitu. Merasa tidak cukup dicintai pada waktu WA nggak dibales atau kata sayang nggak ada. Nah, ada tipikal suami yang nggak bisa nyebut I love you gitu ya. Ada orang masuk nyebut I love you kayak orang Batak Karo gitu. Saya bilang, tolong dengan apa Muria dengan istri Mamre nanti ngucapin I love you gitu. Aduh, katanya. Yang lain aja kasih tugas, jangan itu. Nggak ada budaya kami tuh ngucapin itu ngasih bunga gitu kan. Akhirnya pas lagi retret ya saya kerjain. Apaan itu bilang, tolong siapkan bunga mawar sekian untuk bapak-bapak. Pada saat clear persoalan luka, tolong setiap mamre bapak-bapak bawa ke istrinya. Kasih bunga ini, nyatakan I love you dan minta maaf kalau selama ini sering kali kasar dan nggak peduli. Nggak ada kata terima kasih di rumah. Mabok mereka pada. Tapi setelah itu pada nangis pada akhirnya. Walaupun itu di gereja Batak gitu. Kenapa? Belum pernah mereka lakukan. Tapi kadang nggak nggak gampang untuk mengungkapkan itu. Nah ada istri yang merasa harus gitu loh. Sentuhan, pelukan, kissing kadang. Atau I love you nyebut. Kalau enggak, no, kok enggak sih gitu loh. Tapi satu sisi kebagian, ah lebay lu. Gitu. Padahal sebenarnya, wih, suami gue kesambet apa nih ngomong I love you, my dear, atau sayang. Lu, tumben. Tumben. Kenapa? Karena itu bukan ekspresinya dia kadang gitu. Nah, perbedaan keluarga, perbedaan pandangan, dan biasa yang ngomong lembut sama biasa ngomong frontal, itu juga tidak mudah. Nah, sering menuntut bukti cinta berlebihan. Artinya, anytime, lu harus prepare, selalu ada gitu ya. Pada waktu dia membutuhkan, kita nggak siap, dianggap kita nggak mencintai. Gitu loh. Itu juga bisa. Jadi orang-orang yang seringkali merasa tidak cukup dicintai karena merasa dirinya jelek, miskin, bodoh. Ya problemnya pada otaknya sih, pada perasaannya, bukan pada orang luar. Tetapi kan munculnya menuduh yang di luar, suami atau pacar, istri, dianggap tidak mencintai dia. Atau menuntut cinta berlebihan sehingga duduk nempel terus gitu ya. Nggak boleh misah. Nah, laki-laki sulit sekali kadang kalau harus seperti itu. Atau kalau yang dia mau harus dibeliin. Kalau nggak, repot. Definisinya ditandai dengan rasa lapar emosional. Haus terus. Untuk apa dikasihi, diterima, dihargai. Takut ditolak. Sehingga jadi depend on. Jadi kayaknya gimana ya? Depan orang juga menunjukkan, wih dia sangat mencintai apa. Tetapi jadi childish, kekanak-kanakan. Sangat peka terhadap isyarat relasional. Jadi orang deket aja, salaman aja, jangan lama-lama. Kok gue perhatiin lu kalau salaman sama dia selalu lama. Nah, orang lagi ngobrol, gimana kabarnya? Kan kadang gitu kan. Oh itu udah bahaya itu. Sambil senyum. Om yang lain enggak, cepet kenapa sama dia lama? Ya, padahal saat kebetulan lagi pengen ngomong lama gitu. Cuma karena sudah ada ketakutan itu tadi. Semua ditafsirkannya begitu. Jadi perilakunya keluarnya apa ya? Cemburu. Terlalu melekat nempel kayak perangko. Sering kan kita lihat, ih gila itu kagak lepas gitu kan. Kemana aja nempel terus nggak di STT gitu kan. Nggak di kampus, nggak di sekolah. Selalu nempel. Kenapa? Terlalu melekat. Suasana hati berubah-ubah. Moody banget. Dia bukan hanya waktu moments kalau untuk perempuan gitu ya. Up and down perasaannya. Tetapi ya dimanapun kapanpun jadi nggak jelas. Dari ketawa tiba-tiba bisa ngamuk, marah, makan juga jadi nggak enak gitu. Kenapa? Karena itu tadi
Perubahan ada hanya karena dia ngucapin terima kasih sama waiter aja. Hah, sama waiter aja sopan. Nah, ya karena iri gitu loh. Kok lembut sama orang, sama gua enggak rasanya. Jadi butuh kepastian terus-menerus untuk menyatakan I love you, I love you. Nah repotnya kalau I love you-nya itu harus bentuk barang. Nah ada orang yang agak matre gitu. Kalau nggak dikatakan dalam bentuk materi, barang apa yang dia mau, beli kalung atau emas atau mobil, nggak diturutin, dianggap nggak mencintai. Itu juga membuat capek kadang. Anda dulu di jemaat gitu, yang istrinya selalu pengen ganti mobil, jalan-jalan ke luar negeri, suaminya sampai nyerah gitu. Terus ributnya mau cerai, saya bilang gimana ya lo? Ngajar di Pria Sejati ribut mau cerai mulu. Ya, bini gue kayak gitu, gue nggak sama ya udah, lah kalau mau cerai ya udah, ya. Iya, kacau. Saya nggak perlu banyak ayat sih. Kenapa ya? Kan mereka hanya butuh ekspresi. Tapi kalau itu terus-menerus diungkapkan, bahkan kemana saat di Bali, suami istri pendeta. Ya udah, pisah aja. Nah, sembarang lu ngomong pada. Kenapa? Ya itu tadi, perbedaan pandangan gitu loh. Istri ingin ya suaminya ada waktu lah untuk perhatiin anak atau apa segala macam, makannya, mandinya apa. Suaminya pikir ya udah, yang penting ya udah, lu ngapain juga ngapain kerja gitu kan. Gaji juga beda cuma berapa ratus ribu sebulan, sehari cuma dihitung 60 ribu, buat apa lu kerja, urus aja di rumah, gue yang tackle. Istrinya berpikir, nah gaji lu pendeta cuma berapa? Bonusnya cuma 500 ribu sebulan gitu. Nggak cukup apa-apa untuk anak sekolah. Kalau dia nggak bantu kerja, nggak bisa. Tetapi karena si istri kerja pulang capek, rumah berantakan, anak-anak nggak mandi, jam 10 belum makan, ya ngamuk lah. Suaminya mau, lu kalau ribut nggak usah ribut kayak gitu, lu ngomong cukup. Ini kok belum mandi, nggak usah teriak-teriak sampai tetangga pada tahu. Katanya. Gue maunya senyap. Nah, itu aja. Sudah ada tiga tuh, ributnya cerai. Kenapa? Pandangannya berbeda, ekspresinya berbeda. Emosi bisa berubah. Waktu kerja enak, sampai di rumah stuck. Jadi dibilang, pokoknya kalau dia pulang pasti ribut. Dalam intensitas dan konteks tertentu, cemburu bisa menjadi gejala dari luka batin atau rasa tidak aman yang belum selesai. Dalam hubungan pernikahan, cemburu yang tidak sehat bisa menjadi racun yang menggerogoti kepercayaan dan kedekatan emosional. Karena capek, dicurigain terus. Ribut terus untuk hal yang nggak meaning sama sekali, nggak perlu. Kenapa? Karena bukan faktanya demikian, cuma tuduhan. Gitu loh. Ya kalau itu beralasan, memang benar. Gitu. Banyak pendeta juga error, gitu kan. Majelis juga bisa error, apalagi pengusaha, ada sekretaris, ada mitra bisnis, ada entertain, segala macam. Ya, persoalannya pada kasih. Pada waktu kasih itu dewasa, kita nggak takut. Karena kasih Yesus itu yang membuat kita hati-hati dalam hidup. Nggak akan mengecewakan Tuhan. Problemnya kan di sana. Waktu kasih dengan Tuhan itu jadi mentah dan kita kering secara emosional dalam kasih, kita selalu haus untuk menyedot perhatian orang untuk dikasihi. Ini dosen saya waktu ambil master counseling itu, Yakub Susabda menekankan bahwa ketidakhadiran orang tua dalam membentuk harga diri akan menciptakan anak-anak yang memiliki rasa haus pengakuan dan seringkali memanifestasikan itu dalam bentuk cemburu posesif. Posesif itu tahu ya, kepala habis gitu loh. Jadi kalau dia berontak sedikit pasti terluka. Nah laki-laki akan cepat sekali berontak waktu dipegang habis. Gitu. Dan memang harus cinta itu terbuka. Karena kasih Allah juga terbuka pada kita. Kita bisa mencintai dia, bisa tidak mencintai dia. Tapi tetap mencintai kita. Yang Yesus contohkan bagi kita. Disinilah problemnya masa remaja adalah kepastian identitas kita. Kalau identitas kita nggak jelas, jati diri kita nggak jelas, maka memang problem pada waktu nanti pacaran dan menikah itu kuat sekali untuk rasa haus pengakuan dengan cemburu posesif itu. Jadi cemburu bukan berasal dari kasih. Oh, kalau orang mencintai pasti cemburu. Nah, itu dari ketakutan. Tapi kasih yang sempurna waktu kita dewasa dengan Kristus dan tahu
bahwa kita mencintai dia dan dia juga mencintai kita, kita percaya Tuhan yang memang menjaga, ya kita nggak terlalu takut. Walaupun kenyataannya bisa terluka, ya, karena banyak orang mempercayai istrinya, suaminya, ternyata mereka mempermainkan kepercayaan itu, bisa selingkuh gitu ya. Juga. Walaupun, wah, kalau dari sisi rohani kelihatannya rohani banget. Ternyata itu nggak ada yang kebal dengan hal itu. Tetapi satu hal yang pasti, dalam kasih nggak ada ketakutan. Waktu cemburu itu muncul, itu ada ketakutan. Sehingga kita memang kurang mengasihi saat itu. Jadi problem sederhana hanya seperti itu tuh. Kebiasaan cemburu muncul dibangun pada waktu di keluarga, kakaknya, adiknya, atau apa, dia sendiri nggak diajak ngobrol, nggak diajak ini, ngajak itu sendiri. Sepele, nggak terlalu dipukulin atau diusir, nggak. Cuma merasa berbeda. Adiknya diperhatikan, kakaknya diperhatikan, saya nggak. Akhirnya berebut untuk pada waktu menikah, kita nggak mau kehilangan. Kita nggak mau perasaan itu atau perlakuan itu terjadi dari suami atau dari istri. Sehingga tuntutannya jadi irasional. Jadi bagaimana caranya untuk kita keluar dari rasa cemburu dan mau mengerti perbedaan pandangan saat pasangan kita mengekspresikan pikiran perasaan yang berbeda. Pertama, bangun kesadaran bahwa pasangan bukan penyembuh luka kita. Dan banyak orang menikah karena mengisi kekosongan. Yang bodoh pengen nama yang pinter. Kalau yang miskin sama yang kaya. Kalau yang cerewet, ceweknya, cowoknya cari yang pendiam. Atau kalau cowoknya apa, cerewet ya, ceweknya pendiam. Nanti kalau udah menikah, problem. Karena cowok makin diam, nggak akan banyak ngomong, gitu loh. Sedangkan yang wanita sering kali banyak ngomong. Kadang perbedaan pandangan juga jadi rumit karena diam itu dianggap menolak, gitu loh. Atau waktu istrinya kasih masukan dianggap udah mengkritik, menghina dia. Padahal itu masukan atau pertanyaan, tapi dianggap meragukan. Nah itu karena luka yang ada, dia sendiri yang menafsirkan itu. Nggak ada di otak orang, tapi di otak dia udah ada. Adakah respon cemburu dalam dirimu yang tampak berlebihan atau tidak proporsional? Meledaknya itu nggak karuan untuk hal yang sepele. Kadang di restoran ngamuk, apa segala macam, tuh ngeri gitu. Ya, saya pernah makan malam sama-sama pengurus gereja, kemudian dia cerita, dan pada saat dia cerita, dia memuji satu orang begitu, wah istrinya ngamuk tiba-tiba di restoran, suaminya sampai kaget. Wih, saya juga kaget, alasannya apa dia ngamuk kayak gitu? Suaminya diam, terus dia dengan tenang, saya kagum sama istri saya. Dia sangat mengasihi saya. Saya bilang, "Aduh, kapan gue bisa punya ekspresi, bisa kayak gitu." Gue meledak, gila loh, gue salah apa? Paling kayak gitu. Gitu ya. Nah ini kadang hal yang nggak mudah. Jadi kadang ekspresi nggak proporsional pada tempat, waktu, atau di gereja ngamuk-ngamuk gitu. Ada juga yang kayak gitu. Sehingga semua orang juga tahu. Nah sekarang untuk ini cara mengatasi kecemburuannya gimana? Kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Nah ini, ia dibentuk oleh konsistensi, kejujuran, dan keterbukaan. Jadi kejujuran dan keterbukaan kita, konsistensi kita, dan pujian terhadap pasangan, itu deposit tuh, deposito kita. Gitu ya. Tapi pada waktu kita nggak jujur dalam mengungkapkan pemikiran, nah itu yang repot. Bagi kita mungkin biasa, tapi bagi pasangan, bagi istri, harus hati-hati, walaupun jujurnya itu dalam pengertian nggak jujurnya itu sesuatu yang umum gitu loh. Tapi bagi dia itu udah fatal, itu prinsip gitu loh. Ini nggak mudah. Sehingga untuk konsistensi kehidupan, kejujuran dan keterbukaan, pasangan perlu mengembangkan transparansi yang sehat. Artinya apa? Satu, media sosial yang kita lihat, istri kita juga berhak tahu gitu. Misalnya HP, ada atau tab gitu, laptop. Karena punya ini sendiri kan passwordnya. Nah kalau dia punya password yang istri nggak tahu, atau nggak boleh lihat, atau suami nggak boleh lihat, ya
something wrong biasanya. Pasti akan menimbulkan kecurigaan gitu loh. Karena kita nggak ada keterbukaan sama istri atau suami dalam hal itu. WA, WA saya juga bisa dibaca. Lian, atas tanya, ini dari mana? Nanya, udah makan kok. Gitu. Dari mantan nih, dia sambil ketawa. Iya. Ngomong, yuk, pengen ketemu. Ngomong itu. Terus dia nggak perlu, mau ketemu sama lu. Nggak perlu. Karena sering nanya, gimana kok udah makan, pelayanan di mana? Saya blok, karena saya nggak akan kebal dengan itu. Perasaan itu bisa muncul. Jadi untuk amannya, ya saya harus konsisten. Saya udah menikah, ada garis batas. Cut off. Gitu loh. Nah pada waktu saya tahu dia mulai merasa nggak aman, saya akan cut tindakan saya, kegiatan saya. Kenapa? Karena itu bahaya untuk kedepannya. Gitu loh. Walaupun dia nggak reaksi. Gitu. Tidak menyembunyikan media sosial atau komunikasi. Jadi kalau kita nelpon diam-diam, keluar gitu istri nggak boleh denger atau apa, ha, itu juga bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Gitu loh. Apa yang kita bahas? Sampai istri nggak boleh dengar atau suami nggak boleh dengar. Apalagi itu dari lawan jenisnya. Gitu. Dari laki atau perempuan. Rumit. Gitu. Membicarakan rasa tertarik atau tidak nyamannya secara jujur tanpa takut dihakimi. Bisa nggak kita bicara? Nah ini kalau perbedaan pandangan itu ada waktu kita jujur dengan perasaan kita. Iya, iya sih. Saya tadi kecewa sama kamu. Kamu kayak gitu aja saya ngomong kayak gitu udah kecewa. Manja amat sih gitu loh. Kamu sakit hati atau saya rasa iya tadi kamu kayaknya pakaian nggak pas nih. Iya gue tau gue jelek gitu kan. Gue memang gendut, gue memang ini. Nah langsung personal. Kadang susah. Pada waktu seseorang sudah ada benih kecemburuan, ketakutan, ekspresi dia dalam mengungkapkan pandangannya, pemikirannya, kata-katanya pasti akan ngelantur. Ya. Langkah pertama, sadari dulu dan akui pola kelekatan cemas kita, ketakutan kita itu. Jadi kenali saat kita mulai mencurigai, takut ditolak, atau menuntut perhatian secara berlebihan, ini mulai ada. Enggak. Gitu loh. Kita ingin membangun hubungan waktu pacaran secara khusus atau apa. Kenapa kita maunya telepon terus, ketemu terus, apa dia harus ada di samping kita terus, nggak boleh ada orang lain. Nah, kita mau apa sebetulnya dalam relasi atau juga dalam keluarga? Seperti apa perhatian kita atau menuntut secara berlebihan? Langkah yang kedua, terima kasih Allah sebagai dasar identitas, rasa syukur kita kepada Allah. Sebenarnya waktu kita dikasih Allah dengan sempurna, kita nggak perlu membuktikan diri bahwa kita baik. Allah tahu kok kita sebaik apa. Kalau Mazmur 139 kan Allah maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia tahu kita seperti apa. Masa lalu kita, masa depan kita, dan masa kini kita. Nggak perlu takut untuk hal itu. Ya. Jadi ada nggak doa syukur harian atas kasih yang tak bersyarat yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Dalam berkeluarga, dalam kita memiliki kekasih atau pacar, atau dalam kesendirian kita. Gitu. Kita juga bisa iri dengan banyak orang pada akhirnya. Langkah yang ketiga, bangun komunikasi yang aman. Jadi waktu bangun komunikasi, nah ini waktu perbedaan pandangan muncul, nggak bisa kita ngomong, kamu memang selalu sih nyalain saya, kamu memang selalu benar, saya yang selalu salah, gitu. Gue yang selalu minta maaf, lu nggak pernah, misalnya gitu. Jadi lebih baik saya merasa kecewa sekarang. Kenapa? Karena kamu menuduh gitu. Nggak bisa. Kamu selalu menuduh saya. Nah, saya merasa kecewa dituduh kayak gitu. Atau saya merasa takut ketika kamu tidak membalas chat bukan karena saya tidak percaya kamu, tapi karena saya sedang tidak aman. Jadi bisa diungkapkan. Namun itu kan perlu melatih mendengar tanpa membela diri. Kadang kita waktu istri ngomong, suami ngomong, kita udah mikir jawaban, sanggahan. Kita nggak mendengarkan. Jadi konflik jadi terus ada gitu. Kenapa ya? Karena memang nggak jelas gitu loh. Kita udah punya pemikiran sendiri yang kita mau menang. Jadi nggak ada empati waktu kita mendengarkan. Teladan kelekatan untuk rasa aman.
Dalam relasinya dengan Bapa, Yesus menunjukkan keamanan yang utuh. Meskipun dia tahu jawabannya tidak. Ya Bapak, jikalau cawan ini mungkin lalu. Betul? Iya kan dia tahu kan? Dia punya perasaan takut, cemas kan. Tolong temani aku seperti mau mati rasanya gitu. Dia perasaannya takut, dia rapuh, dia rentan. Di hadapan muridnya dia nggak menunjukkan tough gitu loh. Tapi kadang kita takut sebagai suami gitu, menunjukkan kerentanan kita di hadapan anak, istri. Ya sebetulnya dalam doa bersama kita juga perlu gitu untuk bisa mengungkapkan keamanan kita pada Tuhan, tapi juga kadang kerentanan kita akan realita hidup untuk bergantung pada Tuhan. Ia tidak mencari validasi dari manusia, tapi berakar dalam kasih Allah. Orang memuji atau tidak, dia tetap menolong. Muridnya menghargai dia atau tidak, dia tetap mengasihi. Sehingga Yudas yang dia tahu akan menyerahkan dia aja, nggak dia sentimen tuh. Nggak dibedakan sama murid yang lain. Sehingga nggak ada 11 murid itu tahu kalau Yudas akan berkhianat. Kenapa Yesus nggak bedakan? Perlakuannya, sikapnya. Dia tolong orang yang nggak berterima kasih. Gitu ya. Bahkan Malkus yang mau menangkap dia pun telinganya ditebas sama Petrus, dia tetap sembuhkan. Dia tidak mencari validasi dari manusia. Bahkan saat membasuh murid-muridnya, dia membasuhnya. Kaki, Yudas enggak, Yudas keluar. 11 murid itu. Dan dia tahu Bapa telah menyerahkan sesuatu kepadanya dan dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah harus melalui salib. Bagaimana orang yang dia kasihi dan mengasihinya bisa meninggalkan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku kan? Yesus bukan nggak tahu, tahu. Tapi dia mengungkapkan itu dengan lagu. Rusa di kala fajar, rusa betina di kala fajar, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 itu. Untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir pada orang Israel. Identitas yang aman menghasilkan pelayanan tanpa rasa takut. Jadi pada waktu kita suami istri terlibat di pelayanan, kita punya pacar kita juga nggak takut dalam pelayanan. Karena rasa aman itu. Bos suami kita, istri kita percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan aman. Walaupun kepercayaan kita kepada suami istri bisa dipermainkan atau kita salah. Kita terlalu percaya suami kita jujur padahal mungkin aja enggak. Makanya perlu melihat seperti apa kelekatan kita, proporsional atau tidak gitu loh. Nah, penutup, bagaimana dari rasa cemburu kekasih yang sembuh dari perbedaan pandangan, bukan persoalannya pada perbedaannya, tapi bagaimana kita menanggapi perbedaan itu dan reaksi kita terhadap perbedaan itu dan mengungkapkan alasan kita mengapa berbeda atau mengapa harus sama. Ya, kecemburuan bukan masalah pasangan kita, tapi sinyal luka dalam diri kita. Kita harus lihat. Sehingga kadang perbedaan pandangan itu juga bisa karena pandangan kita yang memang berbeda dengan dia dan tidak harus selalu sama dengan orang, tapi juga perbedaan tidak membuat kita harus jadi bermusuhan atau menjadi rival, menjadi lawan dari orang yang berbeda. Saat kita mengizinkan kasih Allah menyembuhkan ketakutan kita, kita akan mengalami hubungan yang lebih damai. Nah, waktu hubungan lebih damai, kita bisa mendengarkan lebih enak, lebih empatik. Waktu kita mendengarkan empatik, bukan sekedar listen, hanya tahu kata-kata, tapi memahami apa yang dimaksudkan, yang tidak terbaca dari gesturnya, maka perbedaan pandangan itu otomatis akan diminimalisir. Kenapa? Karena bisa kita mengerti, oh dia begitu karena ternyata ada alasan lain gitu loh. Ada masalah ini. Keluarga yang saling percaya. Karena saling mempercayai, kecemburuan itu akan diminimalisir. Perbedaan pandangan juga akan diminimalisir karena kita tahu bahwa ekspresinya dia bukan untuk menyakiti kita. Tapi bisa aja dalam rasa capeknya atau kepanikannya atau apa, kata-katanya atau tindakannya tidak seperti yang kita harapkan. Dan iman yang bertumbuh dalam kasih itu membuat kita makin kokoh, makin tegar, makin berani untuk dievaluasi dan mengevaluasi, bukan kecurigaan. Akhirnya kalau kembali ke 1 Yohanes 4:18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Termasuk kita juga tidak takut untuk berbeda pandangan kalau memang harus berbeda. Gitu. Tidak harus sama. Walaupun kadang ya kita harus ungkapkan kita kecewa. Gitu. Saya orangnya boros dalam arti ada uang, ya saya suka belanja. Ada barang diskon, ya saya suka beli lebih. Kenapa? Ya, ntar saya kasih ini, kasih itu ke orang, ke pelayanan atau apa. Iya, istri saya lebih selektif dalam menggunakan uang. Itu masih ada sepatu, nggak usah beli lagi. Gitu ya. Saya suka koleksi parfum. Dan kadang merasa, gue yang cari duit, nah gue diatur pakai duit. Gitu. Tapi setelah itu saya diam. Iya sih, gue terlalu banyak juga. Buat apa? Gitu loh. Toh gue pakai juga cuma sepasang. Atau parfum. Ya udahlah, gue pakai. Tapi udah, 5 tahun ini nggak boleh beli parfum. Kenapa? Ya, karena saya salah. Pas khotbah di Singapura, saya sengaja beli parfum sampai 6 gitu kan sekalian. Kenapa? Ah, saya pikir udahlah mumpung ini sebagai kenang-kenangan gitu kan. Oh, ada pelayanan di Singapura. No, buat apa gitu kan. Ya paling gua satu, lu satu udah. Kenapa beli banyak? Setelah itu udah diancam. Dalam 5 tahun ke depan nggak boleh beli parfum. Ya sudah. Mari silakan. Nah, akhirnya saya harus belajar. Berbeda pandangan. Saya berpikir ya, kenapa enggak? Kan saya suka koleksi. Bagi dia enggak harus seperti itu. Gitu loh. Kalau buku gua nggak marah. Kalau ini gua marah. Ya saya harus tahu saya yang salah. Jadi ya udah, maaf gitu ya. Akhirnya sampai sekarang udah ya berapa tahun juga ya nggak beli gitu. Lewat kenapa? Ya masih banyak sih gitu loh. Yang di lemari juga nggak habis. Sehingga dari sisi itulah saya coba memulai bahwa kehidupan kita sebetulnya nggak pernah netral. Kita pikir, ya, nah ada ruang gelap di dalam otak kita yang kita nggak tahu, unconscious itu, yang kita pendem dari kecil, sehingga tanpa sadar pada waktu di pernikahan, pada waktu kita mau pacaran itu baru muncul dalam bentuk yang kita nggak tahu kadang. Cuma kita nggak suka aja sama orang itu, yang tipikalnya kayak gitu. Atau kenapa dengan mimpi yang buruk, atau kadang kita sakit perut mules saat orang dipuji kita nggak. Nah, pada waktu orang yang memuji itu suami kita atau istri kita kepada orang yang notabene harusnya itu tujukan pada saya tapi kepada dia, mulesnya kita itu muncul dalam ekspresi yang kadang cemburunya jadi nggak proporsional. Mau di kantor, mau di gereja, mau di pasar, mau di restoran dia ngamuk gitu nih bang. Nah itu yang kita lihat kadang orang ribut di jalan gitu. Oleh karena apa? Itu tadi unconscious muncul tiba-tiba dia merasa terancam. Bukan karena suaminya biasa aja ngobrol sama waiter sama temennya atau teman SMA-nya. Tetapi di otak dia ketakutan yang masih kecil itu ada, itu yang menguasai. Nah, itu yang rumit. Makanya harus dikenali, harus disadari. Dan pada akhirnya, karena ini semua kita hadapi di setiap keluarga, di keluarga satu butuh tanggung jawab, butuh pengampunan, dan terus-menerus untuk adjustment. Kenapa? Karena kita semua berubah, nggak selalu sama. Saat saya umur 25 beda sama umur 35 10 tahun itu. Saat saya umur 35 sama 45 udah beda. Nah saya umur 45 sama 55 sekarang masuk 60 udah berbeda untuk melihat hidup. Hah, ternyata. Tapi saya merasa baru lulus dari Lipo pada saat itu. Iya gue 97 lulus dari Lipo tuh 99. Udah berapa puluh tahun gitu kan lewat. Tapi masih ingat perasaan itu di kelas, di ini, di itu. Nah, pada waktu itu memori tidak pernah tua. Itu yang bahaya dengan kecemburuan. Karena kita bawa yang masa lalu itu dalam konteks sekarang. Yang jelas beda. Nah, oleh karena itulah mengapa perlu ngobrol, berdoa bersama. Jadi saat ada konflik, berdoa itu bukan hanya melibatkan Tuhan, tapi menolong kita untuk sadar bahwa kita semua bisa salah. Cuma kan laki-laki kalau udah marah nggak bisa berdoa. Petrus bilang, lu kalau marah percuma berdoa. Nggak dengar kenapa, udah pasti nggak konsen gitu. Karena egonya itu laki-laki itu sensi banget gitu. Singgung masalah uang, harga diri sudah rumit. Nah, tapi ada orang-orang yang gampang sekali ngomong, lah laki-laki nggak berguna. Hah? Sepele, mungkin dia cuma marah silap, tetapi omongan itu udah bom bagi laki-laki. Jadi perlu sharing, perlu terbuka. Dan ada keluarga yang nggak pernah sharing. Ngomong tuh pasti waktu ribut.
Selebihnya tuh di meja makan juga HP masing-masing tuh. Perlu untuk waktu makan atau malam itu nggak ada HP di meja makan. Anak semua, yuk makan ngobrol, sharing pergumulan, tantangan, masalah di sekolah, di kampus, pekerjaan, sehingga keluarga tahu berdoa sama-sama apa. Itu sangat menolong. Karena sekalipun ada altar call, selingkuh mah tetap selingkuh. Kalau kalau nggak takut sama Tuhan, ini pendeta, wah khotbahnya bagus, wah dikit-dikit luar biasa, doanya luar biasa. Pasnya, iya kak, udah diusir dari jemaat. Hah? Kenapa? Selingkuh. Waduh, sama siapa? Bendahara katanya. Matang, saya bilang. Kita nggak bisa duga. Orang tuh berubah. Kita hanya bisa menjaga bahwa saya lemah, dia juga lemah. Yang bisa menguatkan kita cuma kasih Tuhan. Nah, kasih yang sempurna itulah yang melenyapkan ketakutan. Dan kalau ada kesalahan, yuk bawa dalam doa. Pada waktu kita mulai berbeda, dan kita sebenarnya tahu kok, kalau saya mulai lebih senang ngobrol sama dia lama-lama di telepon atau apa, hati-hati, itu pasti masalah. Satu kali saya dengan anak binaan, dia pinter editor dan biasa nulis naskah. Kami mau buat buku tentang luka batin. Nginep di rumah, tak ngobrol berjam-jam dari pagi sampai sore gitu sampai malam buat konsep semua outline. Tak satu kali lihat itu mantan lu dulu ya. Saya sadar, ups, gawat nih. Kenapa lu cemburu? Enggak, lu itu mana? Enggak, anak binaan gue. Saya cut off buku itu. Enggak saya lanjutkan. Enggak lagi. Kenapa? Bahaya. Sudah ada warning. Kenapa? Karena nanya, itu mantan. Biasanya ada WA, ini mantan. Ngapain? Mau ketemu gini. Nggak ada masalah. Tapi pada saat dia tahu saya nyambung ngobrol berjam-jam, dari pagi sampai malam di rumah, walaupun di rumah nih, makan berang dan ya itu IO kami waktu kami merit. Tapi tetap ada saat, karena dia belum merit, gitu kan. Yang sedang nyari pasangan juga dan hubungan kami ya udah kenal lama. Saya langsung narik diri. Kenapa? Karena saya nggak mau. Hanya gara-gara buku berhasil, dia menimbulkan. Kan saya nggak tahu berapa lama buku itu selesainya. Apakah selama itu dia harus memendam penderitaan, mencurigai, atau hidup dalam kecemasan, ketakutan. Orangnya sih cukup pede, tapi waktu dia ngomong gitu, saya bilang, enggak, saya cut off. Gitu loh. Apalagi pada waktu bicarakan budget untuk buat ilustrasi, buat cetak atau apa. Kenapa? Kok jadi 50-50? Kan ininya kamu. Gitu. Lah kan ngerjainnya bareng. Otaknya otak lu, ya kan sama-sama. Gitu. Ops, sudah. Ini udah mulai merasa gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya waktu kita kecil itu yang harus cepet gitu loh. Jangan tunggu sampai bablas. Nah, kenapa banyak pendeta bablas, keluarga bablas jatuh? Karena kita pikir ah, biasa, oh ya deket. Nggak ada yang aman. Orang bilang, iya jangan curhat dengan lawan jenis. Ya sesama jenis juga sekarang bahaya. Ya kan? Mau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki juga tetap berbahaya. Kenapa? Kita nggak pernah tahu di gereja banyak yang melintir gitu loh. Oleh karena itulah keterbukaan, transparansi untuk mau mendengar dan memahami, untuk percaya, itu dibangun dari ya kejujuran, keterbukaan, transparansi. Kita jujur dengan Tuhan, kita jujur dengan diri sendiri, kita akan jujur dengan orang yang suami atau istri. Kayak saya bilang kadang kalau lagi khotbah, saya di rumah yang ngomong begini, saya di kamar yang ngomong begini, saya di mimbar ya begini, di jalan ya begini. Sehingga ya kalian tahu saya gimana. Tapi pada waktu saya dekat dengan teman-teman cewek saya selalu ada dia dan ajak dia di pelayanan. Walaupun korban ongkos pesawat, kereta. Untuk apa? Dia tahu sahabat saya. Dia tahu teman saya. Gitu kan. Karena kalau yang dengan teman-teman yang deket, apalagi gaya Manado, cipika-cipiki itu kan kadang udah biasa gitu kan. Ketemu dari timur rata-rata. Nah akhirnya semua teman dekat saya adalah teman dia. Tapi kalau saya nggak deket, saya tarik garis batas. Tetap ada. Saya nggak bilang, oh saya kan hamba Tuhan, nggak ada yang kebal. Kalau nggak terdekat, nggak. Saya nggak akan cipika-cipiki, salaman aja udah, gitu loh. Walaupun sama yang lain, ya, nggak. Kalau sama yang tua sih udahlah, gitu kan. Kalau sama oma, opa mah udah. Nah itu juga menolong untuk kita harus hati-hati. Kedua, boundaries digital harus hati-hati ngomong.
karena ada orang yang bablas. Kalau kita nggak hati-hati, seperti yang saya pernah bilang, pulang pelayanan dari Sintang, istri saya dapat WA, Ci, kapan kita ML? Bayangkan, lah kalau saya sableng, dia bilang, gila gue dapat WA kayak gini. Allah, gak usah dibales, bilang, gak usah ditanggapin. Tadi dia diam sendiri. Nah coba kalau saya error, apa nggak konyol tuh? Kayak gitu, dok. WA sebelum itu finishingnya, tapi yang sebelumnya udah kangen nih Ci, mau nyium, atau apa segala macam. Dodol, saya memang anak-anak sekarang sableng. Gitu. Tapi mau diladenin apa? Memang anak-anak liar yang kami bina di Sintang sana, gitu loh. Nah, ada situasi-situasi hidup di mana kita perlu percaya sama istri, sama suami. Dari mana kita percaya, itu kan dibangun tadi trust, keterbukaan, kejujuran. Dan kalau salah, harus berani ngaku dan minta maaf. Nggak bisa kita nunggu. Makanya saya buat aturan di rumah, yang waras ngalah. Satu. Nggak ada ngomong kata cerai. Pisah. Nah, sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman, silahkan. Supaya ada waktu cukup lumayan. Karena agak sensi sih ya bahannya. Siapa kita yang enggak. Cuma ya kita semua ya pernah terluka. Cuma ada yang melumpuhkan. Ada yang bisa kita kompensasi, kita proyeksi. Ada defense mechanism. Tapi kita semua punya blind spot. Itu yang kita anggap nggak masalah. Sebetulnya bisa masalah sekali. Gitu. Apalagi kalau lihat keturunan. Kakek saya tukang kawin, bapak saya tukang kawin. Saya sadar sekali. Saya nggak akan jauh beda. Yang membuat saya berbeda cuma satu. Takut sama Tuhan. Di luar itu bahaya. Nah, karena saya takut, saya harus jaga apa yang saya tonton, apa yang saya lihat. Nggak bisa sembarang apa yang saya baca, saya tonton, saya lihat hanya karena saya udah menikah. Nah, nggak ada yang kebal. Jadi, itu pun harus selektif gitu. Even nggak ada istri saya di hotel sendirian. Tetap harus tahu. Karena kalau nggak mendisiplin seperti itu, ya selalu akan jebol di perjalanan. Iblis pinter kok. Dia tahu titik rawan kita di mana. Hmm. Silakan, sis. Ya, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya atau sharing, dipersilakan. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di WB saat ini. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan. Esther, Iya, Pak Heri, silakan Pak. ya sayang waktunya jalan terus. Saya dulu deh. Ya, tadi Eh, pada ini boarding ya. bagus sekali. Ini kan tema bagus sekali. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Ada lumayan juga yang ikut. Sebenarnya saya berharap lebih banyak lagi yang ikut, Pak Sony. Eh, ini memang tema yang menjadi problem ya bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini. Kecemburuan merupakan salah satu faktor yang membuat banyaknya perceraian. Nah, yang ingin sedikit saya pertanyakan adalah apa yang tadi Pak Sony sudah sampaikan, kupas, saya menanggapnya mau itu saya anggaplah itu cemburu yang abnormal ya. Kalau yang normal-normal aja sih enggak, karena akar eh, luka batin yang lampau dari sejak dia masih kecil, sehingga ada ketakutan, ada eh, posesif dia tuh tapi seperti itu ya. Jadi saya anggap hal seperti itu ya cemburu yang abnormal. Nah, tadi saya dengar sepanjang pengupasan itu kebanyakan sih sepertinya cemburu yang abnormal tuh banyak pada kaum awal gitu ya. Apa kan saya ya salah yang saya dengar ya seperti itu Pak Sony. Mhm. Eh, apa ya, tetapi pengalaman yang pernah saya jumpai ada juga sih teman saya pria sangat eh,
cemburu sekali kepada istrinya. Nah, tetapi secara keseluruhan memang banyak wanita ya. Apa semua karena eh, mengalami perlakuan yang tidak adil dan lain sebagainya. Kebanyakan kaum wanita dari kecil, sehingga kecemburuan itu demikian rupa sampai dia dewasa sangat posesif ya terhadap suaminya, atau mungkin ada faktor lain ya seperti itu, Pak Sony. Terima kasih. Oke. Sebetulnya nggak masalah perempuan laki-laki. Semua yang mengalami rasa penolakan dari kecil, diabaikan, itu akan mengalami. Makanya gambar saya banyak tadi cowok juga yang bicara apa dari sisi backgroundnya itu. Kenapa? Oleh karena memang orang yang identitasnya nggak jelas, rasa tidak aman, insecure, dia akan takut kehilangan dari orang yang dia jadi sandaran. Seringkali orang yang takut atau lack of love, kurang kasih, kering emosionalnya itu, dia nggak bisa mencintai. Yang ada depend on, bergantung. Jadi nyerap abis gitu loh. Nyedot abis. Nah waktu dia depend on, dia nggak bisa hidup tanpa orang itu gitu ya. Sehingga jadi orang ini nggak boleh beralih kemana-mana, makanya jadi posesif. Iya suami banyak laki-laki yang istrinya nggak boleh dandan, nggak boleh senyum sama sabi yang saya bilang tadi itu di pelayanan. Paling nggak ya pimpinan saya tuh waktu di Hagai nggak boleh senyum, nggak boleh negor, nggak boleh ramah sama laki-laki lain. Harus di rumah, bahkan keluar pun nggak boleh. Gitu. Dan kadang ya cemburu kalau udah marah dia keluar senyum sama orang, pulang dia didempar pisau lah, disilet lah, segala macam. Saya bilang gila ya, kok bisa ada laki-laki kayak gitu, tapi ya bapak saya juga kayak gitu sih gitu. Dalam artian tuh dia nggak suka mama saya ramah sama orang keluar dandan terus nyapa atau apa nggak mau gitu nggak boleh. Nah ada hal-hal tapi ya karena di luar Tuhan sih oke. Tapi karena kita membahasnya ini di dalam Tuhan itu kan jadi problem. Apakah kasih Allah tidak mencukupi untuk memulihkan luka-luka kita yang ada? Intinya pada pengampunan karena kita belum siap mengampuni orang yang melukai kita, entah orang tua kita, entah mantan kita, gitu ya. Atau diri kita sendiri, karena salah melangkah gitu loh. Nah ini yang terbawa. Sehingga tuh bukan masalahnya tadi, kalau yang abnormal, cemburu itu kan yang ya tidak proporsional emosinya. Tetapi cemburu yang kecil-kecil itu akan meledak. Karena cemburu itu kan bukan sekali, berkali-kali dan itu kumulatif. Nah kita seringkali melalaikan yang kita anggap biasa. Tapi orang itu dipendam. Yang tiba-tiba hal kecil langsung bam meledak. Yang munculnya kayak tadi saya contoh pendeta udah pisah aja sekarang gitu. Ini lagi di hotel kami sama-sama ada anaknya. Saya bilang, woi yuk ngomong sembarang aja pada tenang. Gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi disimpan dari hal yang kecil terus tunggu numpuk. Jadi hanya tinggal ambang daya toleransinya itu udah mau nembus. Ya hal yang sepele tak cuma masalah anak pakaiannya basah nggak diganti atau makan nasinya dingin atau apa. Udah sepele sekali gitu loh. Ya, jadi saya percaya bukan masalah laki-laki atau perempuan atau apa. Semua orang yang luka artinya tidak merasa aman dengan dirinya. Dia akan sulit untuk mengekspresikan kata-katanya. Atau lagi kalau dia orang yang merasa terbuang. Sebenarnya tiap orang kan punya kebutuhan. Need to be loved, to be appreciated, to be accepted, secure. Nah ini kalau ini nggak ada, maka dia akan bergantung gitu. Nah waktu gantungannya ini kan itu jadi posesif. Gitu. Nggak boleh perhatian dia ke orang lain, harus ke diri dia. Kenapa? Karena dia takut kehilangan, karena udah pernah kehilangan, karena dia diabaikan di rumah, diabaikan di sekolah atau sama pacar. Nah itu yang jadi problemnya sih. Sebetulnya kalau mau dilihat hal-hal seperti ini kelihatan kenapa Daud gampang jatuh dengan perempuan.
Dia diabaikan di rumah, nggak diperhitungkan. Beda dengan Yusuf, full of love. Udah cewek ngasih badan di depan mata aja, istri Potifar, dia enggak. Kenapa? Dia rasa, nah, I don't need that. Karena sebetulnya kata banyak penulis sih, termasuk juga C.S. Lewis, Agustinus, orang yang selingkuh itu sebenarnya sedang mencari Allah, mencari kasih. Kosong. Orang yang senang nonton pornografi itu mencari keakraban yang dia nggak dapat dalam pernikahan, dalam dirinya. Tapi itu juga jadi kosong. Kenapa? Karena itu kan artifisial semua. Gitu loh. Nah, kasih yang sejati itulah kalau dia puas dengan Allah dan dia puas dengan dirinya dan dia mengasihi istrinya, suaminya, atau pacarnya dengan proporsional, kecemburuan itu bisa diminimize gitu. Perbedaan pandangan itu sikapnya akan berbeda. Perbedaan pandangan pasti, tapi sikap dalam mengekspresikannya itu akan berbeda. Jadi bukan persoalannya pada perbedaan pandangan, tetapi take personally itu yang membuat masalah jadi besar. Kalau dia mendengarkan, bukan untuk cari jawaban, tapi memang, oh maunya suami kayak gitu atau istri, maksudnya itu. Dia klarifikasi lagi, dia ulang lagi. Kamu maksudnya begini ya? Pasti akan lebih mudah pembicaraan itu ketimbang masing-masing berpikir saat suami ngomong, istri ngomong, kita udah mikir jawaban, alasan atau apa. Akhirnya itu yang kita pikir, padahal bukan itu yang dia maksud gitu loh. Nah ini yang kenapa kesan jadi perbedaan pandangan, khususnya dalam masalah cemburu itu kan udah take personally, tidak rasional gitu. Karena seringkali tidak faktual gitu, tidak realita. Ya tapi makasih itu masukan Pak Heri. Silakan yang lain. Nih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada yang di Zoom? Tidak harus bertanya sih, bisa juga sharing pengalaman. Hmm. Ya, Bapak Ibu, apakah ada? Oh, keluar saya masih ingat pas perbedaan pandangan ini. Iya. Satu kali saya pernah buat salah fatal sama Lian. Bukan masalah selingkuh. Kami rapat, anak-anak STT waktu itu rapat yayasan kami mau buat di Bekasi. Terus dapat Grab telat, jalan macet. Jadi akhirnya kami telat 1 jam untuk ke rapat. Mereka udah bicara tentang masalah kurikulum pendidikan. Nah, Lian itu GKI minded. Bangga banget dengan GKI, dengan struktural apa dan sekolah penabur. Jadi pada saat mereka diskusi gitu, lihat, jadi nah kurikulum penabur itu gini-gini. Nah, yang mimpin itu memang dokter si Binsar itu. Kualitas kurikulum nasional, KKNI dia kuasain. Jadi bilang, enggak, itu udah berbeda gitu loh. Even penabur itu enggak, penabur itu gini-gini. Jadi saya lihat ya, yang kau datang telat dan kau nggak ngerti apa yang tadi dibahas 1 jam itu. Jadi jangan ngotot. Wih, dia langsung bak, mukanya merah. Tapi saya ngomong di forum, langsung dia tinggalkan ruangan. Bak, mati gue salah ngomong. Bagi saya, lu di rapat ngomong di forum ya gue di forum gitu loh. Even lu istri, tapi ya gitu, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa terima. Yang lain bilang, saya baru enggahnya apa pada saat, aduh kak, kalau aku digituin aku udah nggak bisa mengangkat muka. Ya gue salah, nah gitu. Untung itu mahasiswa saya yang jadi teman-temannya dia udah tahu. Cuma ya sudah, saya harus pulang mikir minta maaf gimana gitu loh. Tapi saya tahu saya menghancurkan dia. Untuk hal yang saya pikir ya normal. Lu kalau ngomong di rapat, di forum, lu ngerti dulu. Lu kalau nggak jangan ngotot gitu loh. Kenapa sudah dibahas. Tapi dengarkan dulu gitu loh. Nah ada hal yang kadang kita nggak bisa meremehkan. Nah disitulah kadang kita perlu diem. Padahal saya menduga istri saya tuh orangnya frontal, blak-blakan, terbuka. Jadi bagi saya itu asumsi saya. Nggak bisa. Kenapa? Ada orang lain di rumah mungkin umum di floor di hadapan mahasiswa saya lagi yang dia tahu juga dia itu mahasiswanya dia gitu sebagai ibu rektor. Akhirnya sejak itu saya harus hati-hati. Kalau depan umum saya nggak setuju saya diam.
paling ngomong di rumah. Tapi kalau di rumah pun ada hal nggak perlu saya harus ungkapkan. Dalam arti saya nggak setuju atau ya elah cuma gini doang. Apalagi saya lagi persiapan, yang buang sampah. Iya entar. Atau tolong angkatin air. Iya tadi. Antar ini, ya gue lagi persiapan belum selesai. Antar ini mau Paskah gitu ya. Tapi saya mikir yang Jumat gini nggak ada kendaraan yang naik ya udah harus nganterin. Tapi saya harus belajar. Iya sih, gue suami gitu loh. Ya melayani istri dulu. Gitu. Nah ini yang kadang harus belajar. Walaupun saya tahu dulu waktu Yusuf Roni itu kalau udah Sabtu nggak ada yang bisa telepon dia. Kenapa? Persiapan untuk minggu itu dia nggak diganggu. Satu hari itu gitu kan. Mau itu wakilnya, mau apa, pokoknya nggak ada yang urgen bisa tembus ke dia hari Sabtu. Kenapa? Fokus untuk persiapan. Saya bilang, saya mau kayak gitu, bisa nggak ya? Karena kan cuma berdua, nggak ada pembantu, nggak ada anak. Ya pastilah. Saya pikir iya sih, dia 95% urusan rumah di dia semua. Saya seakan ya kalau dia nggak ada berantakan juga. Dari semua listrik sampai manjat genteng pun canggihan dia gitu ketimbang saya. Oh iya, ada bagian yang saya harus lakukan untuk mendukung dia, ya anter atau apa gitu, jemput, oke. Gitu. Tapi pada saat tadi sini, entah pulangnya lu naik Grab aja ya, karena gue butuh waktu persiapan. Nah, udah. Ya oke, ya udah, anter. Nah hal-hal seperti itu kadang kita nggak mudah. Jadi yang kita anggap istri pasti ngerti atau suami ngerti, belum tentu di hadapan orang lain. Beda waktu dengan berdua di rumah. Jadi juga kadang tetap saya harus belajar tentang bagaimana bersikap, terbuka, jujur, tapi kan gak harus telanjang jujur itu juga. Kita harus ngerti apa yang harus kita omongkan dan kapan waktu ngomongnya. Nggak langsung gitu loh. Ya itu sih yang tadi terlintas waktu bicara pertanyaan, iya, gue pernah buat salah. Dan bagi saya itu fatal banget. Dan itu saya nggak akan berani ngulanginya lagi. Kenapa? Jadi sih nggak terlalu ngamuk-ngamuk, cuma dia langsung diem, nangis. Dan itu belum pernah yang saya lihat. Menikah dia nangis depannya keluar, mati gue salah, fatal, gitu ya. Dan nggak mudah ekspresi untuk pelayanan karena nggak gampang. Kemarin juga waktu pendeta kami Darwin yang sekum PGI sekarang Darwin Darmawan ngomong, iya, gimana tentang kehidupan? Kenapa istri saya sampai kabur dari rumah 2 hari? Kenapa? Karena besok mau berangkat wisata, udah semua setting tiket apa tiba-tiba dia batalin karena ada pelayanan yang nggak bisa dia tinggal. Pergi istrinya nggak balik 2 hari. Saya bilang di konsisten di gereja, bro, kita mau pelayanan 20 tahun terbaik, hanya butuh satu kesalahan, semua selesai di jemaat. Betul? Nggak diperhitungkan. Tapi kadang kita di rumah berapa kali buat salah. Dan sulitnya juga seringkali nggak berani minta maaf. Makanya kami buat aturan yang waras ngalah di rumah. Artinya kalau yang sadar duluan, yang minta maaf duluan. Dan saya belajar untuk memulai langkah pertama, maaf. Karena telah membuat dia marah. Tapi seringkali dia yang duluan juga. Jadi siapa yang waras duluan saat ego masing-masing bertahan. Kami dua-dua dominan. Dua-dua frontal ngomong di depan orang. Kadang saya habis khotbah, enteng. Kenapa tadi berdoa kayak gitu? Supaya jalan apa perjalanan seperti jalanmu gini ini. Iyo, apa yang salah? Tapi dia ngomong depan orang. Depan ada kelasnya walaupun dia dokter gitu kan. Wah, yang kan doa kayak gini gini gini. Oh, gitu ya. Tapi dia menyekak aja. Kenapa tadi doanya kayak gitu? Oh, kenapa doa gue begini? Oh, ya. Nah itu perbedaan kadang bagi dia ya ngomong bisa. Oh, oke. Nah, gitu. Nah, jadi kadang nggak mudah untuk memahami. Sebetulnya waktu kita normal tuh, waktu tenang, enjoy, itu gampang. Tapi waktu kita lagi sense, hal yang kecil itu, cemburu itu tadi, bukan. Yang biasanya juga nggak cemburu itu jadi memang abnormal, bisa. Kenapa yang saya bilang tadi, cuma orang salaman aja udah langsung meledak. Ngapain salaman sama dia lama-lama? Kenapa senyum-senyum? Hanya karena kita nggak suka sama orang itu kan. Bisa aja. Kita udah konflik sama orang itu atau majelis itu, ya dia kan nggak tahu gitu loh. Kita lagi nggak suka atau apa, dia salaman nyapa biasa. Ternyata jadi bisa reaksinya berbeda. Nah hal-hal seperti itu yang kadang sangat-sangat mungkin bicara tema ini, keterbukaan itu sih yang penting dan mendengarkan.
Kadang suami susah untuk mendengarkan dan juga nggak terbuka. Karena kalau ada masalah diem, itu susahnya. Saya harus melatih lama untuk berani mengekspresikan perasaan saya di depan dia. Gitu. Karena cenderung keluarga kami kalau ada masalah itu hanya ribut dan diem. Nah itu yang nggak gampang.